Oke, karena teman-teman semua nanti di asistensi keenam akan menggunakan Revit untuk menyelesaikan tugas di BTS, maka di sini mungkin kita bakal belajar bareng gimana cara menggunakan Revit. Di sini ketika teman-teman buka Revit, nanti bakal ada di sini ada dua tipe, yaitu ada models dan juga families. Untuk tutorial kali ini mungkin aku akan masuk dulu menggunakan models, dimana kita bisa klik langsung aja new untuk membuat file baru. Dan di sini otomatis akan diarahkan ke satuan imperial, di mana nantinya karena kita bakal menggunakan satuan standar metrik, makanya kita harus ganti di sini dari imperial ke metrik. Caranya gimana? Caranya di sini kita klik browse dan folder ini nanti kita kembalikan dulu dan kita cari yang English, yang gak ada embel-embel imperialnya. Nah, ini ada beberapa template yang bisa kalian gunakan. Kalau untuk sekarang, mari kita gunakan default metric dulu. Construction default metric. Klik dua kali, terus klik OK. Di sini project ya. Nah, setelah terbuka, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, yaitu gambar kosong. Di mana ada berapa ini menunjukkan kalau di sini tuh sisi utara, titik ini, sisi barat, timur, dan juga selatan. Nah, mungkin aku akan mulai penjelasan di sini tools apa aja yang bisa kita gunakan di Revit ini. Yang pertama, seperti di AutoCAD kita bisa mengganti unit dari Revit. Caranya kita klik UN. Kalau di AutoCAD kita bisa klik unit, tapi di sini kita bisa dengan cara keyboard kita klik U dan N. Nanti akan muncul seperti ini. Dan ini ada beberapa unit yang bisa kalian ganti. Jadi kalau misal kalian ingin memasukkan panjang dalam satuan meter, kalian bisa ganti di length ini. Ini diganti menjadi meter. Seperti itu. Nah, untuk yang lain seperti ini, kayak area, cost per area, ini akan muncul ketika teman-teman nanti akan melakukan scheduling. Nah, di sini mungkin aku akan langsung aja menjelaskan beberapa komponen yang ada di Revit. Yang pertama di sini ada tabs toolbars. Jadi di sini semua toolbars itu sebenarnya ada di bagian sini. Mulai dari architecture, di sini ada wall, door, window, component, column, roof, ceiling, floor. Ini semua adalah komponen yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk memodelkan di Revit ini. Ada structure, steel, precast, systems. Karena di sini ada banyak sekali, jadi nanti aku akan jelasin yang beberapa yang teman-teman mungkin butuhkan dalam mengerjakan tugas besar ini. Nah, di sini ada selain di toolbars, di sini ada properties. Properties ini nantinya kita gunakan untuk untuk mengedit-ngedit komponen yang telah kalian create di Revit. Karena di sini belum ada komponen yang di-create, jadi di floor plan ini kita belum bisa otak-atik. Dan di bawah properties, di sini ada project browser, di mana di sini tuh seperti view-nya. Jadi kalian bisa mengganti-ganti view dari project Revit ini. Seperti contohnya di floor plans, ini ada level 1, level 2. Jadi level 1 maksudnya apa? Kita view di level 1, itu artinya kita lihat persis di atas level 1, lantai 1. Terus kalau misalnya level 2, berarti kita lihat persis di atas level 2. Di sini ada ceiling plans dan juga elevations. Elevations itu seperti yang aku bilang tadi, kalau titik-titik ini seperti yang lingkaran yang di atas ini menunjukkan utara, ini menunjukkan timur, yang bawah menunjukkan selatan, yang ini menunjukkan barat. Jadi ketika aku klik east, itu adalah timur kan. Jadi nanti view kita itu arahnya dari sini, dari mata yang timur sini. Nah, ini tuh layaknya tampak samping, tampak timur. Jadi ketika kita lihat seperti yang aku jelasin tadi, ketika kita klik level 1 tadi, ini kan level 1. Ini garis ini menunjukkan elevasi dari level 1. Jadi level 1 ini ketika kita klik, nanti akan kita lihatnya itu dari sini, dari atas persis level 1. Dan ketika kita klik level 2 di view ini, nanti kita lihatnya itu seperti tampak atas dari level 2 ini, yang di mata kita berada di level 2, yang turun ke bawah.
Nah, di sini kan kita kan bakal membuat bangunan dari yang udah teman-teman buat di AutoCAD. Jadi di AutoCAD tuh kan teman-teman gambarnya berupa denah. Jadi kita bisa melakukan em, membuat denah itu dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa import melalui AutoCAD, atau yang kedua, kita bisa langsung membuatnya tanpa ada import di AutoCAD. Jika bangunan itu simple, maka kita tidak perlu repot-repot untuk mengimport dari AutoCAD. Tapi jika bangunan itu ribet, jadi kayak misal kolomnya, konfigurasinya tidak merata, tidak simetris, dan juga ukuran-ukuran dari temboknya atau mungkin konfigurasi dari bangunannya itu sendiri tidak simetris dan tidak beraturan, maka kita bisa import melalui AutoCAD untuk memudahkan penggambaran grid kita. Oke, sebelum kita masuk ke penggambaran di Revit, mari kita belajar caranya import dari AutoCAD ke Revit. Caranya gimana? Jadi kita pertama-tama siapin dulu file AutoCAD yang akan kita import ke Revit. Dan di sini dengan dalam kasus kita bisa pisahkan dulu denah kita tiap lantainya dalam file yang berbeda. Di sini contohnya aku pisahin denah lantai 2 ke file lantai 2 tutor Revit. Setelah itu kita bisa adjust. Di koordinat ini kita bisa ditengahkan. Nah, fungsinya ini kita tengahkan itu untuk apa? Di sini untuk di Revit-nya supaya nanti bisa ke tengah view-nya. Atau at least tidak jauh-jauh dari view di Revit. Nih. Jadi caranya gimana? Caranya kita bisa klik koordinat 2.0-nya, terus kita klik di tengah sini, kita drag ke tengah-tengah denah kita. Lalu kita save, dan setelah kita save, ya file Revit yang ingin kita file AutoCAD yang ingin kita import ke Revit, itu kita masuk ke Revit, kita ke insert, men-insert, lalu kita klik link cat. Setelah ke link cat, kita masuk ke folder di mana kita menyimpan file DBG kita tadi. Contohnya di sini aku ingin import lantai 1 dari denah itu ke level 1 Revit. Caranya gimana? Caranya kita bisa klik file DBG tadi. Lalu kita bisa adjust di sini colors-nya. Kalau kita ingin colors-nya itu masih ada, jadi warna-warnanya masih ada, itu kita bisa pilih di preserve. Tadi di sini aku ingin cuman black and white aja, jadi aku pilih di sini black and white. Terus di positioning-nya, sini aku pilih origin to internal origin. Place-nya ke level 1 karena aku ingin di sini lantai 1 dari denah tadi masuk ke level 1 di Revit-nya. Terus kita open. Nah, di sini open, teman-teman mungkin akan menemukan problem yang sama, yaitu view-nya itu belum bisa kelihatan di Revit, walaupun kita sudah import. Nah, caranya gimana supaya problem ini ke-fix? Kita bisa klik view yang ingin kita tampilkan, misal di floor plans level 1, aku klik. Terus di properties-nya, aku scroll down di bagian underlay. Di sini teman-teman bisa nemuin ada range base level, diganti aja dengan level yang di bawah lantai. Kalau dalam kasus ini lantai 1. Jadi level di bawahnya kan ada footing sama slab dan juga foundation wall. Di sini aku pilih footing aja. Dan range top levelnya aku ganti jadi level 1. Nah, di sini kelihatan denah yang udah kita import. Nah, di sini kan belum ke tengah nih. Sedangkan tengah-tengahnya itu ada di dalam area ini. Sebelum kita tengahkan, kita import dulu yang denah lantai 2 dengan cara kita masuk ke level 2. Lalu kita link cat. Kita cari file DWG lantai 2. Di sini place add-nya dipastikan agar ke level 2. Terus kita open. Nah, kita bisa lihat bahwa
di sini underlay-nya sudah di base levelnya kita udah di bawah level 2 dan juga top levelnya di level 2. Lalu kita bisa caranya kita move ini supaya bisa di tengah-tengah, biar bisa di tengah-tengah, itu caranya kita bisa klik di 3 dimensi dulu, view 3 dimensi. Lalu kita adjust di sini. Kita klik lantai 1 dulu mungkin. Kita pindahkan dulu yang lantai 1. Lalu kita masuk ke view level 1. Keyboard kalian ketik MV atau MV. Akan muncul box seperti ini. Terus teman-teman bisa klik barang, terus di drag, masukin ke tengah-tengah sini. Nah, di sini tertulis can move pin element, berarti artinya di sini elemen yang kita ingin move itu masih ke pin. Caranya kita bisa remove pinnya, kita balik lagi ke 3 dimensi, kita klik denahnya, kita klik pinnya ini agar jadi silang. Ini kan ada pin seperti ini, gambar pin seperti ini. Tinggal klik untuk biar jadi silang. Nah, di 3D view ini aku bisa muter-muter kayak gini tuh caranya temen bisa klik tengah. Jadi kan ada kalau di mouse ada scroll button-nya. Tuh teman-teman bisa klik scroll button itu sambil di shift. Nah, ini fungsinya untuk rotate 3D view kalian. Kita juga bisa move kanan kiri atas bawah dengan cara yang sama tapi tanpa shift. Seperti itu. Untuk zoom out, zoom in sama aja pakai scroll button di mouse-nya. Nah, setelah kita unpin semua gambar yang ingin kita move, kita bisa caranya kayak tadi, klik gambar di 3 dimensi, masuk ke level 1, kita MV, drag ke tengah-tengah. Nah, di sini kan kalau aku mau move yang lantai 2 supaya agar align atau sejajar dengan lantai 1, itu kan nanti akan sulit ya kalau aku cuma move aja dan tidak akurat. Makanya supaya ini jadi akurat, biar akurat, kita bisa pakai namanya reference plane. Reference plane ini sebagai garis acuan, simbolnya. Jadi di sini caranya buat reference plane itu gimana? Caranya teman-teman bisa klik RT, lalu klik sembarang untuk jadi reference point-nya. Nah, di sini ketika aku buat RT di level 1, nanti otomatis level 2 juga akan kelihatan RT yang udah kita buat. Jadi sedikit info, kalau di Revit ketika kita ngetik misal RT, itu tidak perlu di enter seperti di AutoCAD. Jadi nanti misal aku langsung aja RT, nanti bakal muncul crosshair crosshair silang seperti ini. Kan kita udah tahu nih, yang di atas ini titik kolom teratas dari lantai 1. Terus kita bisa pindah lantai 2-nya. Lantai 2 kan ada di sini. Kita klik, masuk ke level 2, kita MV, dengan reference point-nya ada di sini, kita pindah ke reference plane yang udah kita buat tadi. Kita escape, klik di pojok kiri atas keyboard kalian escape untuk keluar dari edit mode. Jadi setiap aku klik seperti ini, klik objek yang ada di Revit, itu nanti langsung otomatis masuk ke edit mode, dimana kita bisa modify atau kita bisa otak-atik dari komponen yang udah kita klik tadi. Ini karena kita di sini tidak membutuhkan reference plane ini lagi, kita bisa hapus dengan cara klik, terus kita bisa klik di keyboard kita delete. Nah, di sini kita udah punya 2 level, lantai 1 juga lantai 2. Setelah itu kita bisa langsung aja buat denah kita.
denah di Revit dengan cara menggunakan grid. Nah, di sini aku sempat mention sebelumnya kalau misal ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung pakai grid atau kita bisa pakai AutoCAD untuk um, membuat denah di Revit gitu. Contohnya di sini kita bisa menggunakan langsung dengan AutoCAD, kita bisa klik kolom. Nah, itu langsung bisa pas kita masukin kolom-kolomnya langsung teralign di tiap titik di kolom yang ada di AutoCAD yang telah kita import. Nah, cara kedua, selain menggunakan AutoCAD, kita bisa pakai grid, yaitu kita bisa, mungkin aku contohkan di samping sini, di samping denah yang udah kita import di AutoCAD. Pertama-tama, kita bisa menggunakan fitur namanya reference plane. Reference plane, di sini kita klik aja RP. Setelah RP, kita bisa buat grid-grid yang merepresentasikan ini, kolom-kolom yang telah kita buat di AutoCAD. Misal, di sini aku ingin buat 600 cm tiap kolomnya, jaraknya sebanyak 5 kali. Jadi aku bisa buat dengan cara aku tarik garis reference plane-nya ke bawah. Lalu aku escape setelah jadi. Ini setelah aku escape. Terus aku masuk di sini modify-nya ke bagian yang reference plane yang pick lines. Setelah pick lines, aku offset aku ganti jadi 6000. Karena di sini AutoCAD yang tadi kita import satunya cm, sedangkan di Revit yang tadi aku tampilkan di unit adalah satunya mm, makanya di sini aku masukinnya 6000. Lalu kita bisa klik bagian sini. Nah, di sini kan ada offset nih. Kalau misal aku tempatin cursornya sedikit ke kanan dari reference plane yang udah aku buat, itu nanti offsetnya itu ada berada di kanan. Kalau misal aku tempatin cursornya sedikit ke kiri, nanti offsetnya bakal ke kiri. Selanjutnya kita offset sebanyak 5 kali. 1, 2, 3. Ini buat yang bagian horizontalnya. Lalu kita bisa juga buat bagian vertikalnya dengan cara yang sama. Kita buat reference plane, lalu kita offset dari reference line itu di pick lines. Offsetnya kalau di sini kan 600 juga, tapi sebanyak 4 kali. Takut 6000 sebanyak 4 kali. Nah, di sini kan kita udah jadi nih reference plane-nya. Ini tuh merepresentasikan grid-grid yang nanti kita bakal buat. Seperti itu. Di sini misal kolom A6 itu letaknya di sini. Terus jadi B6 di sini, kolom C6 di sini, D6 di sini, E6 di sini, F6 di sini. Nah, ini bisa teman-teman buat jika denah kalian simple dan juga kalau misal teman-teman belum punya file AutoCAD-nya atau langsung ingin buatnya langsung di Revit, nggak perlu buat di AutoCAD. Penggunaan grid itu digunakan sebagai acuan, kayak garis-garis acuan yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk nge-place atau menempatkan kolom atau beam atau sebagainya di model di Revit. Seperti itu. Nah, setelah ini, aku mau jelasin gimana caranya kita bisa buat seperti ini. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya sebagai keterangan. Dan nanti buat memudahkan kita menempatkan kolomnya. Jadi di sini kita bisa step pertama, kita bisa langsung ke GR. GR itu aku jadi ketik GR, nanti akan langsung muncul crosshair yang berubah dan bisa kita tempatkan langsung di
kita tarik langsung garisnya aja dari titik tengah ini ke atas. Nah, seperti ini. Tadi kan kolom yang aku tarik, garis kolom yang aku tarik kan garis A. Nah, di sini ketika aku GR, itu langsung otomatis jadi 1, seperti ini. Tuh, teman-teman bisa ubah aja, langsung klik 2 kali, ganti jadi A. Gitu. Nah, di sini aku mau memperkenalkan konsep copy di Revit. Jadi caranya gimana biar bisa kita ngopi. Tuh klik aja yang mau kita copy. Terus di sini ada di toolbar ada copy. Klik atau bisa kalian juga ketik CO. Nanti bakal otomatis jadi kayak gini tampilannya. Kalian klik sembarang reference point-nya. Terus nanti klik atau drag ke bagian yang ingin kalian copy. Nah, di sini kan di Revit ini penomoran dari kolom ini bakal jadi otomatis. Misal nih, kan pertama tadi aku dari A, ketika aku copy ke kanan, itu nanti otomatis penomorannya jadi berubah, jadi mengikuti pola yang dipahami oleh Revit. Misal, kalau angka, berarti nanti dari 1, ke 2, ke 3, ke 4. Tapi kalau dari huruf nanti bakal maju dari A ke B ke C dan seterusnya. Ini misalnya aku copy lagi nanti bakal keluar C seperti itu. Atau kalau nggak mau ngopi satu-satu, kita bisa masuk ke penggunaan array. Jadi caranya gimana? Caranya sama dengan copy. Kalian klik dulu komponen yang ingin di copy atau di array. Terus kita bisa masuk ke menu array di sini. Atau bisa kita ketik AR di keyboard teman-teman. Nah, setelah itu bakal muncul crosshair dengan 4 persegi. Dan di sini ada menu yang teman-teman perhatikan. Pertama, di paling sebelah kiri ada menu linear atau radial. Jadi kalau misal teman-teman ingin array-nya itu secara linear, bisa klik aja yang linear. Tapi kalau mau secara radial atau melingkar, itu bisa klik yang radial. Terus di sini group and associate itu karena aku nggak pingin setelah aku array itu bakal otomatis ke grup, jadi aku uncheck aja. Lalu di sini numbernya itu jumlah komponen yang ingin teman-teman munculkan setelah di array. Misal di sini aku ingin munculkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan di sini move to-nya, jadi kalau misal aku pilih yang second, itu nanti aku perlu klik posisi kedua dari setelah aku drag itu ada di sini. Tapi kalau aku ingin yang last, ini aku harus kliknya dari position pertama ke last di X ini. Seperti itu. Mungkin aku pilih yang last dulu aja. Aku klik di sini dan klik di sini. Oke, karena di sini penomorannya agak berantakan, makanya kita bisa penomorannya ini, array-nya ini kita gunakan yang second aja. Nah, saat kita gunakan second nanti otomatis penomorannya jadi lebih rapi. Setelah kita bikin grid vertikal, kita juga bisa bikin grid yang horizontal dengan cara yang sama. Kita ketik GR di keyboard teman-teman. Lalu tarik garis. Dan kita bisa ganti dulu penomorannya. Karena di sini mulainya dari bawah, aku bisa move dulu aja. Nah, kita ganti dulu jadi 1. Lalu kita array. Sebanyak 5 kali. Seperti ini. Nah, setelah kita dapat grid-grid dari kolom yang kita butuhkan,
Di sini kita bisa langsung masukin atau kita bisa buat komponen seperti fondasi, kolom, dan seterusnya, eh, yang nantinya akan aku jelaskan di video selanjutnya.